Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Disandera organisasi Papua Merdeka selama 19 bulan 14 hari, akhirnya pilot Susi Air dibebaskan. Pengunjuk rasa bertindak anarkis, polisi disorong tembakan gas air mata. Polisi di Mimika gerebek pabrik miras oplosan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua mengimbau partai politik dan pasangan calon kepala daerah agar tidak menggunakan isu suku, agama, ras, serta antar golongan saat kampanye. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua dalam pertemuan dengan partai politik dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang membahas persiapan pengawasan kampanye. Komisioner Bawaslu Papua bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Yofre Piryamta Kebelen mengimbau partai politik dan pasangan calon kepala daerah berkomitmen melaksanakan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memastikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama anggota paguyuban untuk mendapatkan informasi yang betul dan benar. Berkaitan dengan isu SARA juga kami berharap publik, masyarakat publik itu juga benar-benar memilah informasi dengan baik dan benar, tidak hanya kemudian sekedar membaca lalu membagi begitu saja, tetapi benar-benar di cross check kebenaran isunya sehingga kita juga jangan termakan oleh beberapa isu yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Saya pikir itu pun kalau misalnya didapati silakan juga misalnya berkoordinasi ataupun menyampaikan kepada Bawaslu misalnya berkaitan dengan isu SARA. Informasi awal tentu itu sangat diperlukan oleh Bawaslu untuk memastikan, karena Bawaslu sendiri tidak bekerja sendiri tetapi bisa bekerja dengan beberapa pihak yang kemudian kita bisa bersama-sama mendeteksi sebagai apakah ini sebagai bentuk dari isu-isu yang harus ditindaklanjut kebenarannya. Bawaslu akan mengedepankan langkah pencegahan dalam mengawasi tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Salah satu cara dengan meningkatkan pengawasan masyarakat. Bawaslu juga memastikan seluruh jajaran pengawasan di seluruh tingkatan daerah akan melaksanakan tugas semaksimal mungkin mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan sesuai prinsip jurdil, luber, profesional, dan berintegritas. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ataupun juga misalnya Musim kemarau di Merauke, Papua Selatan rupanya justru mendatangkan berkah bagi petani cabai di Merauke. Petani di sejumlah sentra cabai di distrik Semangga, distrik Urik, dan Tanah Miring saat ini sedang panen berbagai jenis cabai. Dampaknya, harga cabai menjadi turun karena pasokan cabai berlimpah di Pasar Wamanggu. Sebelumnya, selama 10 hari, cabai rawit dan besar bertengger di harga Rp170.000 per kilogram. Kini harganya turun drastis di kisaran Rp40.000 per kilogram. Lombok kecilnya itu sekarang berapa Ibu? Sekarang 50-40 ribu. 3 hari lalu harga berapa Ibu? 80, masih di atas 50 kemarin. Kalau lombok besarnya? Lombok besar sama 35, 30. Dari harga berapa itu Ibu? Dari harga 50, 80. Kalau keriting juga? Keriting juga sama. Sama. Turun semua Turun lombok. semua. Kalau tomat juga turun? Tomat naik. Berapa sedikit. sekarang? Biasa waktu itu 5.002, sekarang 5.001 kilo, 2 aja 10.000. Kenapa sampai bisa turun seperti itu Bu? Karena banyak. Banyak. Permintaan di luar kota kurang. Oh kurangnya ya? Biasanya kalau dikirim Dari mana? Kira-kira masih akan turun lagi? bisa jadi mas. Seiring panen ya? Iya, panen raya. Namun untuk tomat, harganya justru naik dari Rp3.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga cabai masih akan terus turun karena petani masih menikmati panen cabai. Selain karena panen, turunnya harga cabai disebabkan tidak ada pengiriman cabai dari Merauke ke daerah lain seperti Jayapura.
Timika, dan Wamena. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.